Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatu wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemukan kita di majelis ini, majelis kajian kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah oleh Ma'ali Syekh Ad-Duktur Shalih bin Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufiknya untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita di atas aqidah ahli sunnati wal jamaah sampai akhir hayat kita kelak. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi dars kita atau pelajaran kita atau kajian kita dari kutaib yang sangat berharga sekali ini, terutama di zaman fitnah, agar kita tahu mana ahlus sunnah wal jamaah yang asli dengan orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah padahal mereka bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kita sampai pada bab al-firqatun najiyah ahlus sunnah wal jamaah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis beliau, ala inna man qablakum min ahli kitab iftaraqu ala thintaini wa sab'ina millah. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka terpecah belah menjadi 72 kelompok. Wa inna hadhihi millah sataftariqu ala 73, dan umat Islam ini akan berpecah belah menjadi 73 kelompok. Sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah. 72 kelompok berada di neraka dan satu kelompok yang selamat masuk surga. Wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Siapa al-jamaah ini? Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat yang lainnya, beliau mengatakan al-jamaah adalah ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang berada di atas ajaranku dan ajaran para sahabatku radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, al-firqah an-najiyah ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi nama lain dari ahlus sunnati wal jamaah adalah al-firqah an-najiyah. Ahlus sunnah wal jamaah itu memiliki banyak nama-nama syar'i yang lainnya. Insyaallah akan ada babnya nanti di sini. Ada bab asmaul firqatin najiyah wa ma'naha. Ada bab nama-nama al-firqah an-najiyah dan maknanya apa. Seperti ahlus sunnah wal jamaah itu maknanya apa, al-firqah an-najiyah maknanya apa, at-taifah al-mansurah maknanya apa.
ahlul athar maknanya apa, ashabul hadis maknanya apa, itu nanti akan ada pembahasannya. Intinya Ahlussunnah wal Jamaah memiliki beberapa nama-nama syar'i yang berdasarkan dalil langsung ada, seperti Al-Firqah An-Najiyah itu ada dalilnya langsung, atau memang karena dia mengamalkan sesuatu yang itu menjadi ciri khas mereka sehingga mereka terbedakan dengan ahli bid'ah, seperti ahlul athar misalnya dan seterusnya. Dan di antara nama Ahlussunnah wal Jamaah adalah Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Yang pertama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, mereka juga dinamai dengan ashabul hadis. Makanya ada kitab judulnya itu Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Karena mereka betul-betul berpegang teguh dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bukan dengan pendapat-pendapat mereka. Yang ketiga, mereka juga dinamai dengan ahlul athar, al-athar, karena mereka berpegang teguh dengan athar, jejak-jejak peninggalan-peninggalan Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum. Di antara nama mereka juga adalah At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nama mereka juga adalah Al-Ghuraba. Mereka adalah Al-Ghuraba, orang-orang yang terasingkan, ya, karena mereka betul-betul berpegang teguh dengan as-sunnah, sehingga mereka ini menjadi asing di umat Islam itu sendiri. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Bada al-Islamu ghariban, wa sayaudu ghariban, kama bada fatuba lil ghuraba." Islam itu dimulai dengan keadaan terasing di tengah-tengah kufar jahiliyah, itu terasing, dianggap aneh, ya kan? Dan akan kembali terasing juga, sebagaimana Islam itu asing maka akan kembali asing kembali. Maka Nabi SAW mengatakan fatuba lil ghuraba, maka tuba keberuntungan bagi al-ghuraba, orang-orang yang terasingkan, karena mereka berpegang teguh dengan Islam yang benar sebagaimana awal Islam itu muncul, dan seterusnya. Itu diantara nama-nama Al-Firqah An-Najiyah. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, kana al-muslimuna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummatan wahidatan. Dahulu kaum muslimin pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam, siapa mereka? Kaum muslimin pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum. Dahulu kaum muslimin pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu umat yang satu, akidahnya satu, manhajnya satu, gak ada kelompok-kelompok, itu gak ada. Satu, mereka bersatu di atas akidah sahih, akidah yang benar. Gak ada kelompok ini satu, ini kelompok ini, nanti kelompok ada. Mereka ummatan wahidah, satu umat, satu umat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang satu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan juga Mujahid, dan juga Sa'id bin Jubair, dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam radhiyallahu anhum ajma'in, sesungguhnya umat ini adalah umat kalian, umat yang satu. Mereka mengatakan dinukum dinun wahid. Maksudnya ini adalah agama kalian, agama yang satu, yaitu agama yang dibawa, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazidu anha illa hal. Aku tinggalkan kalian alal bayda, di atas Islam yang putih bersih. Ibaratnya kayak tisu yang putih bersih, tidak ada titik-titik noda, tidak ada. Itu Islam yang murni.
Lailuha kana hariha, malamnya seakan-akan apa? Siap, jelas gambar Islam itu. La yazidu anha illa halik, tidak ada yang menyimpang dari Islam yang putih bersih tadi melainkan apa? Halik, dia akan binasa. Ya betul. Makanya wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, dan ini sesungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang satu. Maksudnya ini adalah agama kalian, agama yang satu. Islam itu satu, yaitu Islam yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada Islam misalkan Islam khusus orang Arab misalnya, beda dengan Islam Indonesia kan? Islam satu. Itu makna wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ulama mengatakan wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Rabb kalian fa'budun, maka ibadahilah. Kemudian kata Syekh hafizahullah, wa kam hawala al-yahud wal munafiqun tafriq al-muslimin ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yastati'u. Berapa sering kaum Yahudi dan kaum munafiqun ingin memecah belah kaum muslimin. Jadi orang-orang Yahudi dan juga orang-orang munafik itu mereka ingin kaum muslimin berpecah belah, sehingga mereka berusaha semaksimal mungkin mengeluarkan apapun yang mereka miliki, tenaga dan seterusnya untuk memecah belah kaum muslimin. Di antaranya kaum munafikin ketika ingin memecah belah kaum muslimin, mereka membangun masjid Dirar untuk memecah belah kaum muslimin yang mereka pada saat itu bersatu sholat di masjid Quba. Ingin buat masjid untuk menandingi masjid Quba agar kaum muslimin terpecah belah. Nah, itu kelompok munafikin pada zaman Nabi SAW. Juga orang Yahudi, mereka ingin memecah belah kaum muslimin, padahal mereka bersatu. Mereka nggak suka Islam bersatu. Kemudian di antara dalilnya, antara kata Syekh falam yastati'u, namun mereka nggak akan bisa. Pada saat itu mereka tidak bisa memecah belah kaum muslimin, karena para sahabat berpegang teguh dengan akidah sahih, berpegang teguh dengan wasiat Rasulullah SAW, sehingga orang-orang Yahudi dan orang-orang munafikin tidak mampu memecah belah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafikin, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Orang-orang munafikin saling berkata di antara mereka, janganlah kalian bersedekah kepada orang-orang yang bersama Rasulullah SAW. Maksudnya janganlah kalian bersedekah kepada para sahabat radhiyallahu anhum hatta yanfaddu, ai hatta yatafarraqu, sampai mereka berpecah belah. Jadi kaum munafikin menganggap kalau seandainya mereka tidak bersedekah, tidak memberikan harta kepada para sahabat, hal ini bisa membuat para sahabat berpecah belah. Namun Allah Subhanahu wa taala bantah usaha mereka ini. Faradallahu alaihim biqaulihi walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Akan tetapi perbendaharaan langit-langit dan bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik orang-orang munafikin. Akan tetapi orang-orang munafikin la yafqahun, mereka tidak faqih, tidak paham. Ya, di sini akan Anda bacakan ucapan Syekh As-Sa'di rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini. Wa hadza min syiddati adawatihim lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal muslimin lamma ra'aw ijtima' ashabihi wa tilafahum wa musara'atahum fi mardati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menunjukkan sengitnya, kerasnya, dahsyatnya permusuhan orang-orang munafikin kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Mereka ketika melihat para sahabat bersatu, antara Aus dan Khazraj bersatu, tidak suka mereka. Kok bisa Aus sama Khazraj yang bertahun-tahun permusuhan itu sengit, ya kan? Kok bisa bersatu? Tidak suka mereka. Yang menyatukan mereka apa? Akidah sahih. Mereka bersatu dengan sebab akidah sahih.
Allah menyatukan mereka dengan sebab apa? Aqidah sahihah. Di antara para sahabat ada yang dari mana? Dari Faris, dari Persia, Salman Al-Faris. Ada yang dari Romawi seperti Suhaib, ada yang dari Habasyah. Berbagai macam para sahabat ini darahnya, namun mereka bisa bersatu. Dengan apa? Dengan akidah syirik. Para munafikin nggak suka, benci sama hal ini. Kemudian sehingga mereka mengatakan apa? Qalu bi za'nihim al-fasid la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfadu. Maka orang-orang munafikin ingin membuat cara, berusaha cari cara agar para sahabat ini berpecah belah, berselisih. Di antara cara yang mereka anggap jitu, padahal salah caranya. Jangan bersedekah oleh siapa? Para sahabat. Sampai mereka apa? Berpecah belah, sampai mereka berselisih. Nah, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, fa innahum bi za'mihim laula amwalul munafiqin wa nafaqatuhum 'alaihim lamma ijtama'u fi nusrati dinillah. Sehingga mereka mengklaim kalau bukan karena harta kaum munafikin, para sahabat nggak mungkin bersatu. Jadi mereka mengklaim bahwasanya sahabat ini bersatu sebabnya adalah hartanya kaum munafikin. Nah, kalau kita nggak ngasih harta ke mereka akan berpecah belah. Ini klaim mereka, jelas ya? Mereka mengklaim bahwasanya para sahabat ini bersatu bukan dengan akidah sahihah, tapi para sahabat bersatu itu disebabkan harta kaum munafikin. Nah, kalau kaum munafikin tidak memberikan harta kepada mereka, maka mereka akan berpecah belah. Jelas ya? Ini klaimnya munafikin. Kata Syekh, wa hadza min a'jabil 'ujab an yadda'iya ha'ula'il munafiqun alladziina hum ahrasun nas 'ala khidlanid din wa adhiyatil muslimin mithla hadhihi ad-da'wa allati la taluju illa 'ala man la 'ilma lahu bi haqa'iqil umur. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ini termasuk hal yang paling aneh. Karena kok bisa orang-orang munafikin mengklaim bahwasanya para sahabat ini bersatunya disebabkan harta kaum munafikin. Sehingga kalau kaum munafikin tidak memberikan harta kepada mereka, para sahabat akan terpecah belah. Jadi ini mindsetnya kaum munafikin. Para sahabat bersatu bukan karena akidah sahihah, tapi para sahabat bersatu karena harta kaum munafikin. Kalau kaum munafikin tidak ngasih harta kepada mereka, maka mereka akan berpecah belah. Nah, ini aneh, kata Syekh As-Sa'di. Karena apa? Karena kaum munafikin ini orang yang paling antusias untuk mencampakkan agama, orang yang paling antusias untuk mengganggu kaum muslimin. Maka bagaimana mungkin mereka mengklaim bahwasanya mereka yang menyatukan para sahabat, padahal mereka adalah orang yang paling antusias untuk mengganggu kaum muslimin. Maka ucapan ini tadi la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu tidaklah keluar kecuali dari lisan orang yang tidak mengetahui hakikat perkara. Oleh karena itu Allah bantah mereka, walillahi khazainus samawati wal ardh walakinnal munafiqina la yafqahun. Akan tetapi perbendaharaan langit-langit dan bumi itu milik Allah, akan tetapi orang-orang munafikin tidak paham. Fayu'ti rizqa man yasha wa yamna'uhu man yasha wa yuyassir al-asbaqi man yasha wa yu'assiruha ala man yasha. Maka kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, yang maha memberikan rezeki bukan kaum munafikin, tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki, yang memberikan seseorang rezeki misalnya, yang mencegah seseorang dari mendapatkan hal ini hal itu, yang memudahkan sebab-sebab, yang menyulitkan sebab-sebab, itu semua siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah mencegah dari siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini yang kita baca setelah sholat. Apa doanya? Di antaranya Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada la mani'a, tidak ada yang dapat mencegah sesuatu yang kau beri. Misalkan ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan fulan rezeki,
Gak ada satupun makhluk yang dapat mencegah rezeki itu sampai kepada siapa? Fulan. Demikian pula wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada satupun makhluk yang dapat memberi sesuatu yang engkau cegah. Misalkan ada pasien sakit, Allah Subhanahu wa ta'ala cegah pasien ini dari sembuh, misalkan ditakdirkan mati misalkan dengan sakitnya tadi. Meskipun dokter, profesor itu kumpul untuk memberikan kesembuhan tadi, maka mereka nggak bisa. Jelas ya? Jadi itu diantara kiat atau diantara trik kaum munafikin untuk memecah belah para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu mereka tidak mau menginfakkan, tidak bersedekah kepada para sahabat. Mereka menduga dengan hal itu para sahabat bisa terpecah belah. Kemudian juga Allah mengatakan wadda ta'ifatun min ahli kitab law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Kata Allah Ta'ala, sekelompok ahli kitab itu ingin untuk menyesatkan kalian, dan mereka tidak mampu menyesatkan kalian, melainkan mereka itu menyesatkan diri mereka sendiri, wa ma yash'urun, namun mereka tidak menyadarinya, sehingga makarnya mereka kembali kepada diri mereka sendiri. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, ingin memecah belah kaum muslimin, ingin menyesatkan kaum muslimin, namun yang kena makar itu siapa? Mereka sendiri. Allah balas makar mereka, wallahu khairul makirin. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, hawala al-yahudu tafriqal muslimin wa raddahum an dinihim. Orang-orang Yahudi berusaha untuk memecah belah kaum muslimin, khususnya para sahabat radhiyallahu anhu, dan ingin memurtadkan para sahabat. Orang-orang Yahudi ingin memurtadkan para sahabat. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala ta'ifatun min ahli kitab aminu billadzi unzila 'ala alladziina aamanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Kata Allah Ta'ala, sebagian ta'ifah atau sebagian orang dari ahli kitab, dari Yahudi, mereka berkata kepada sebagian lainnya, hendaknya engkau menjadi orang yang beriman, imanilah apa-apa yang diturunkan kepada orang yang beriman. Jadi antara orang Yahudi ini berdialog. Kan Yahudi bagi orang-orang kufar jahiliyah dianggap berilmu karena mereka punya kitab, dianggap berilmu, beda dengan orang-orang kufar jahiliyah. Sehingga diantara trik mereka agar memurtadkan orang, sebagian mereka ini pura-pura masuk Islam. Jelas ya? Jadi sebagian Yahudi ini pura-pura masuk Islam di awal siang. Di awal siang, misalkan di pagi hari misalkan ya, di pada subuh misalkan, pura-pura masuk Islam di awal siang, mempelajari Islam. Wakfuru akhirahu, dan kafir kembalilah, dan kembali kafirlah engkau di akhir siang. Misalkan di sore hari kembali kafir lagi. Nah, tujuannya apa? Agar orang-orang Arab pada saat itu sadar ini. Coba Yahudi masuk Islam di pada subuh misalnya ya, mempelajari Islam, kemudian sore kafir lagi. Oh, berarti Islam nggak akan naik. Itu jangan gitu. Berarti karena orang Yahudi kan punya ilmu, nggak ilmu kan mereka. Kok sampai dia ini setelah masuk Islam murtad kembali? Berarti tidak beres Islam ini. Nah, itu tujuan mereka. Jadi mereka itu berbuat makar, kumpul, ayo, antum murtad Islam ya. Islam pada subuh masuk Islam, kok sore nih kafiran ya? Berapa belajar Quran ini kan? Sore kafir lagi. Tujuannya apa? Untuk menipu kaum muslimin, agar kaum muslimin merasa tertipu. Orang Yahudi saja yang berilmu murtad lagi, apalagi kita yang seperti itu. Jelas ya? Ini triknya orang-orang Yahudi. Alhamdulillah. La'allahum yarji'un. Maka mereka mengatakan semoga para sahabat ini kembali murtad. Tujuan mereka ingin memurtadkan para sahabat radhiyallahu anhum. Akan tapi kata Syekh
Habibullah lakinil khutbata lam tanjah. Tapi cara ini juga tidak berhasil. Cara yang satu ini pura-pura masuk Islam kemudian kafir lagi, itu tidak berhasil. Jadi beberapa cara mereka pakai tidak berhasil. Mereka pakai cara untuk menyesatkan, untuk memurtadkan, untuk memecah belah kaum muslimin, tidak berhasil. Pakai cara ini pura-pura masuk Islam orang Yahudinya juga tidak berhasil. Ya kan? Li'annallaha kasyafaha wa fadahaha, karena Allah meningkat makar-makar mereka dan Allah balas makar-makar mereka. Demikianlah di antara cara mereka lainnya kaum munafikin untuk memecah belah kaum muslimin, khususnya para sahabat radhiyallahu. Allah mengatakan walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang membangun masjid diraran untuk mencelakakan kaum beriman. Jangan mereka bangun masjid bukan niat yang baik dan mereka betul yang dibangun masjid, cuma tujuan mereka, niat mereka biar untuk mencelakai orang-orang yang beriman. Wa kufran, sebagai bentuk kekufuran mereka. Wa tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah orang-orang yang beriman. Karena orang beriman pada saat itu masih di masjid Kuba, mereka ingin memecah belah agar ada yang di masjid Kuba, ada di masjid Jiro, terpecah belah kaum beriman. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl, dan untuk menyiapkan masjid itu dibangun untuk sebagai persiapan bagi orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yahlifunna in aradna illa al-husna, mereka bersumpah bahwasanya niat kami ini husna baik. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, Allah bersaksi bahwa sesungguhnya mereka ini orang-orang yang berdusta. Jadi itu diantara cara yang lainnya. Tadi yang pertama, tidak mau berinfak, la tunfiqu ala man 'inda rasul hatta yanfadu. Yang kedua, cara mereka orang-orang masuk Islam, orang-orang Yahudi itu awal siang masuk Islam, wakfur akhirah, di akhir siang kafir lagi, sehingga para sahabat akan sadar gitu. Nah, mereka kayak gitu. Nah, ini orang Yahudi yang punya ilmu tentang Taurat, tahu Nabi yang asli yang mana, sudah masuk Islam, sudah belajar Quran, kok kafir lagi? Berarti tidak benar ini. Itulah mereka. Tapi gagal lagi. Pakai cara bangun masjid apa? Jihad untuk memecah belah kaum muslimin, juga gagal. Karena Allah yang menyingkapnya. Karena Allah yang membalas maka mereka. Wa makaru wa makarallahu wa khairul makirin. Mereka berbuat makar, maka Allah balas makar mereka, dan Allah adalah sebaik-baik yang membalas makar. Wa yankuruna wa yankurullah wa khairul makirin. Mereka berbuat makar, Allah balas apa? Makar juga. Baik. Kemudian hawalu marratan tsaniyatan fa akhadhu yudhakkiru al-ansar ma jara bainahum min adawatin wa hurubin qabla al-islam wa ma taqawalu min ash'ari hijab fima bainahum. Pakai cara lagi mereka ini. Cara yang tidak gagal, pakai cara lagi untuk memecah belah para sahabat, khususnya kaum Ansar, bukan Muhajirin, khususnya kaum Ansar. Mereka Yahudi dan munafikun mengingatkan kaum Ansar tentang peperangan di antara mereka, antara Aus dan Khazraj. Ini mobil, itu kan perang. Ya. Kok Yesus aja itu berhati? Dulu antum ini saling membuat syair-syair, saling apa? Serang antara Aus dan Khazraj. Dan diingatkan dengan peperangan mereka yang dulu sebelum Islam. Kok sekarang kalian bisa bersatu? Aneh kalian ini. Jadi ini dia di bahasa kita dihasut lagi, diprovokasi lagi agar menjadi peperangan, agar mengingat-ingat masa lalu. Seperti itu. Maka kata Syekh, "Faka syafallahu khuttatahum biqaulihi ta'ala", maka Allah singkat rencana jahat mereka ini, makar mereka ini dengan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin."
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menaati sekelompok orang dari ahlul kitab, maka niscaya mereka akan memurtadkan kalian dari keimanan kalian. Itu tujuan mereka. Jelas ya? Allah singkat. Bahwasanya ketika mereka ingin memanas-manasi lagi kaum Ansar, tujuan mereka apa? Agar para sahabat murtad kembali, musuhan lagi, berpecah belah kembali. Allah singkat melalui apa? Wahyunya. Sampai kepada firman-Nya, yaumma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, pada hari di mana ada wajah-wajah yang berseri-seri dan ada wajah-wajah yang hitam kelam. Di antara ayat ya yang di sela-sela ayat dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, yaitu Al-Qur'an, yaitu As-Sunnah, yaitu Al-Islam, itu tali Allah Subhanahu wa taala. Wa la tafarraqu. Dan janganlah kalian berpecah belah. Jadi kalau kita ingin bersatu, maka kewajiban kita bersatu di atas tali Allah Jalla wa'ala. Kalau kita bersatu di atas tali Allah Jalla wa'ala, maka tidak mungkin kita berpecah belah. Jelas ya? Tapi kalau kita bersatu, akidahnya berbeda-beda, alias persatuan lintas akidah, persatuan lintas manhaj, itu bukan persatuan yang hakiki. Pasti ada gontok-gontokannya, pasti sudah. Allah mengatakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau mengira mereka itu bersatu, namun nyatanya hati mereka apa? Terpecah belah. Jadi bersatu itu bisa direalisasikan, diwujudkan kalau kita benar-benar bersatu di atas kebenaran, di atas al-haq, di atas tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau kita bersatu bukan di atas tali Allah, bersatu karena tujuannya sama misalnya, pasti ada penerotan. Pasti tujuannya memang bersatu untuk menggulingkan presiden, misalnya dari kelompok A, kelompok B. Kelompok A akidahnya beda dengan kelompok B, kelompok B beda dengan C, dan seterusnya. Mereka betul bersatu untuk apa tujuannya? Menggulingkan, memberontak kepada presiden. Jadi yang menyatukan mereka bukan akidah, tujuan. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tahsabuhum jami'an, engkau mengira mereka bersatu, seakan-akan mereka bersatu, wa qulubuhum syatta. Namun hati mereka apa? Terpecah. Kalau seandainya presiden tergulingkan, kira-kira gimana mereka? Kontok-kontok ingin merebut apa? Kekuasaan. Jelas ya? Maka nggak bisa bersatu di atas selain akidah saya, nggak mungkin bisa. Karena Allah mengatakan wa'tasimu bihablillah. Kalau kita ingin bersatu ya dengan hablillah, dengan Islam, dengan kebenaran, dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Maka dengan itu nggak mungkin kita berpecah belah. Jelas ya? Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam lanjutan ayatnya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ini untuk mengingatkan khususnya kaum Ansar. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, para sahabat, untuk mengingatkan para sahabat. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Id kuntum a'da'an, ketika kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian, fasbahtum bi ni'matihi ikhwan, sehingga kalian dengan nikmat Allah, yaitu dengan akidah sahihah, dengan Islam, dengan la ilaha illallah, kalian menjadi apa? Ikhwanan, saling bersaudara. Jadi kalau kita ingin saling bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Saudara dan sama di atas iman, di atas la ilaha illallah. Tanpa iman, tanpa la ilaha illallah, tanpa akidah sahihah, mustahil. Sudah mustahil. Berapa banyak kelompok-kelompok dakwah yang mereka ingin menyatukan kaum muslimin, namun bukan di atas akidah sahihah, maka pasti terbaik. Pasti. Jelas ya? Karena yang menyatukan, yang bisa menyatukan hati-hati kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah nggak mau menyatukan kita dengan apa? Akidah sahih. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan kemudian selanjutnya
وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار فوعظهم وذكرهم بنعمة الإسلام واجتماعهم به بعد الفرقة فتصافحوا وتعانقوا وفشلت خطة اليهود وبقي المسلمون أمة واحدة. Maka ketika tadi ahli kitab Yahudi ingin memecah belah kaum muslimin, para sahabat khususnya Ansar, dengan mengingatkan mereka atas peristiwa peperangan di antara mereka, antara Aus dan Khazraj. Tujuannya apa? Memecah belah, memurtadkan mereka. Maka Nabi ingatkan mereka. Ingatkan apa? Ingatkan mereka tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Mereka bisa bersatu. Dengan sebab apa? Dengan sebab akidah sahih. Padahal mereka dulu itu permusuhannya sengit juga. Antara Aus dan Khazraj sengit. Ya, itu kalau banyak sih tentang Aus Khazraj, itu akan tahu bagaimana sengitnya peperangan di antara dua suku ini. Namun mereka bisa bersatu. Dengan apa? Dengan sebab akidah sahih, dengan Islam. Luar biasa. Dengan la ilaha illallah, sehingga mereka saling bersalaman, mereka saling berpelukan. Yang dulunya mereka saling apa? Saling perang, perang dahulunya. Maka wafasyiat khutbatul Yahud. Cara Yahudi yang satu ini gagal juga, gak bisa mereka. Dan kaum muslimin, para sahabat khususnya, tetap menjadi umat yang satu. Bersatu mereka. Wallahu ta'ala amarahum bil ijtima' 'alal haqqi wa nahahum 'anil ikhtilaf wat tafarruq. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, para sahabat, untuk bersatu di atas al-haq, kebenaran. Bukan bersatu di atas satu tujuan. Jelas ya? Tapi bersatu di atas kebenaran. Itu betul-betul persatuan yang hakiki. Kalau bersatu di atas satu tujuan tapi akidahnya berbeda, manhajnya berbeda, maka ini persatuan yang semu, pasti gagal. Faqala ta'ala, Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang terpecah belah, yang saling berselisih. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tasyabbuh dengan Yahudi khususnya. Karena mereka terpecah belah. Alkitab terpecah belah menjadi 72 golongan. Allah melarang kita menjadi seperti mereka, sehingga kita juga berpecah belah. Itu barang sama Allah Taala. Jelas ya? Kemudian di sini anak bawakan tafsir dari Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah. Dia mengatakan ketika menafsirkan ayat tadi wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, yang berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan-keterangan. Kata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, qala aktsarul mufassirin, kebanyakan ahli tafsir menafsirkan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, maksudnya janganlah kalian menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa? Karena ciri mereka berpecah belah. Ciri mereka, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi hadis tentang perpecahan umat. Alkitab terpecah belah jadi berapa? 72. Dan Allah larang kita menjadi seperti mereka. Jelas ya? Maka ini ada larangan untuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir, ya, khususnya Yahudi dan Nasrani, khususnya dalam masalah perpecahan. Wa qala ba'du, dan sebagian ahli tafsir lainnya menafsirkan ayat ini dengan siapa? Al-mubtadi'atu min hadhihi ummah, yaitu ahli bid'ah dari umat Islam ini. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang terpecah belah, yang berselisih. Maksudnya apa? Ahli bid'ah. Karena ahli bid'ah itu ciri mereka berpecah belah. Ahli bid'ah ciri mereka berpecah belah. Kemudian beliau mengatakan, Al-Imam Al-Baghawi mengatakan wa qala Abu Umamah,
Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, walaupun ini masih nggak ada sanadnya, cuma maknanya benar. Humul Haruriyah bisyam. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-Haruriyah, kelompok Khawarij yang ada di Asyam. Jadi ahli bid'ah itu di antara ciri mereka adalah perpecahan. Berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Karena bacakan ucapannya indah dari Al-Imam Abu Mubarak As-Sam'ani rahimahullah yang bermadhab Asy-Syafi'i. Beliau rahimahullah pernah berkata, carikan. Al-Imam Abu Mubarak As-Sam'ani ada lagi. Al-Imam Abdul Mubarak As-Sam'ani rahimahullah pernah berkata, langsung singkat bacakan aja. Wa mimma yadullu ala anna al-haditsu 'ala al-haq. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, mereka di atas kebenaran. Maksudnya di antara bukti yang menunjukkan ahlus sunnah, ahlul hadis, ahlul athar, mereka betul-betul di atas kebenaran. Apa buktinya? Annaka law bara'ata jami'a kutubihim al-musannafa min awwalihi ila akhirih qadimihi wa hadithi ma ikhtilafi buldani wa zamani wa tabauni ma bainahu fi tiyar wa sukuni kulli wahid minhum qatran al-aqtar wajadtahum fi bayan i'tiqad ala watiratin wahidah. Kata beliau, di antara bukti bahwasanya ahlus sunnah wal hadis mereka berada di atas kebenaran adalah apabila kalian mempelajari, membaca kitab-kitab akidah mereka dari awal sampai akhir mereka, dari kitab yang pertama sampai terakhir, sampai detik kita sekarang ini, baik ulama-ulama yang terdahulu abad kedua Hijriah, ketiga Hijriah, 4 sampai zaman kita sekarang. Padahal makhtilaf di Bulgaria, negara mereka berbeda. Ada yang di Syam zaman dulu, ada yang di Irak, ya kan? Ada yang di Hijaz dan seterusnya. Wa zamanin, zaman mereka berbeda. Wa tabi'u lima bainahum fid diyar, tempat tinggal mereka saling berjauhan. Wa sukuni kulli wahid minhum qutran dan aqtar. Dan masing-masing di antara mereka memiliki tempat tinggal di daerah masing-masing. Ada yang di Kufah, ada di Basrah misalkan, ada yang seperti Imam Bukhari di Bukhara, berbagai macam mereka. Zaman berbeda, ya, negara juga berbeda. Namun wajah tahu engkau akan menemui ketika membaca kitab-kitab akidah mereka, ketika mereka menjelaskan akidah ala wajiratin wahidatin wa namtin wahid, mereka satu konsep. Kalau kita nggak percaya, coba baca kitab-kitab akidah. Seperti Imam Abu Hanifah punya kitab akidah, judulnya apa? Al-Fiqhul Akbar. Aku bandingkan kitab akidahnya Imam Abu Hanifah Al-Fiqhul Akbar dengan kitab akidahnya Imam Ahmad Ushul Sunnah. Sama. Demikian pula dari mazhab Syafi'i ada muridnya Syafi'i Al-Muzani rahimahullah. Akidahnya sama. Ini menunjukkan bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah mereka di atas kebenaran, karena mereka tidak bercerai-berai dalam masalah akidah. Berbeda dengan ahli bid'ah. Mereka mengatakan dengan ahli bid'ah, wa amma idza nadarta ila ahli al-ahwa wal bid'ah ra'aitahum mutafarriqin mukhtalifin wa syi'an wa ahzaban la takadu tajid ithnain minhum ala tariqatin wahidah fil i'tiqad. Namun sebaliknya apabila kau mengamati, meneliti ahli bid'ah yang mengekor pada hawa nafsu,
Karena ahli bid'ah itu membangun agamanya bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka membangun agama mereka namanya bid'ah. Bid'ah itu dibangun dari apa? Hawa nafsu. Apa ya? Tak mau sedikit lagi. Tak mau ya. Tanya dan mereka itu dengan hawa nafsu, bukan dengan Al-Quran Sunnah. Al-Quran bukan. Apabila engkau meneliti keadaan ahli bid'ah, pengekor hawa nafsu, maka engkau akan mendapati bahwasanya mereka ini mutafarriqin, mukhtalifin, wa syi'an wa ahzaban. Mereka berpecah belah, berkelompok-kelompok. Hanya kelompok ada Khawarij, ya kan? Ada Syiah pun berpecah belah. Ada Rafidhah, ada Musailiyah, ada Batiniyah, banyak kelompok. Ada Zaidiyah, ya kan? Ada Qadariyah, ada Murji'ah berkelompok-kelompok saja. Ini Murji'ah masih ada Murji'ah apa namanya yang ekstrim seperti kelompok Jahmiyah. Demikian pula Asy'ariyah dan seterusnya. Mereka ini berkelompok-kelompok, berahzab. Bahkan kata beliau, la takadu tajid ithnaini minhum ala tariqatin wahid. Bahkan hampir-hampir engkau tidak mendapatkan ada dua orang di antara ahli bid'ah, mereka itu berada di satu jalan yang sama. Mereka yubaddi' ba'duhum ba'dhan, di antara ahli bid'ah saling membid'ahkan, ya, saling memvonis takdir tanpa hak. Bal yartaquna ila takfir, bahkan sampai ke derajat saling mengkafirkan. Yukaffir al-ibnu abahu, ada bapak sama anak dua-duanya ahli bid'ah. Yang bapak mengkafirkan anaknya, yang anak mengkafirkan bapaknya. Ya kan? Kemudian warajul akhahu wal jarjaru, seseorang mengkafirkan saudaranya, tetangga mengkafirkan tetangganya. Tarahum abadan fi tanazu'in wa tabaghudin wa ikhtilafin tanqadi a'maluhum walamma tattafiqu kalimatuhum. Kata al-Imam Abu Hasan rahimahullah, ucapannya indah, engkau akan mendapati, akan melihat ahli bid'ah abadan selama-lamanya sudah fi tanazu', mereka saling berselisih, wa tabaghud, mereka saling membenci antara mereka, wahtilaf, saling berselisih, tanqadi a'maluhum walamma tattafiqu kalimatuhum, umur mereka habis tapi mereka tidak pernah bersama. Maka Allah mengatakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, dzalika bi'annahum qaumun la yaqilun. Engkau mengira Muhammad mereka bersatu, namun nyatanya hati mereka bercerai-berai. Yang demikian disebabkan karena mereka adalah kaum yang la yaqilun, yang tidak berakal. Ya. Mu'tazilah misalkan, mereka berselisih. Demikian pula Khawarij di sini yang ditafsirkan oleh Abu Umar radhiyallahu anhu dalam ayat tadi, maksudnya adalah wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum bayyinat. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, yang berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan. Ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir, maksudnya adalah al-Yahudi dan al-Nasara, al-Yahudi dan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Sebagian lain menafsirkan, oh maksudnya itu betul ya, cuma ada yang lainnya, itu siapa? Ahli bid'ah dari umat ini, khususnya siapa? Al-Khawarij. Karena Khawarij sendiri itu berbagai macam kelompoknya. Di antara kelompok Khawarij itu bernama Al-Muhakkimatul Ula. Al-Muhakkimatul Ula yaitu kelompok yang memberontak kepada Ali radhiyallahu anhu. Demikian di antara kelompok Khawarij adalah Al-Azhariqah. Al-Azhariqah, kelompok bernama Al-Azhariqah itu termasuk Khawarij. Itu pengikutnya Nafi' bin Al-Azraq. Itu kelompok Khawarij juga. Ada lagi kelompok Khawarij namanya An-Najdat. Itu pengikutnya Najdah bin Amir Al-Hanafi. Ada lagi kelompok Khawarij bernama As-Sufiyah. Pengikutnya Ziyad ibn Asfar. Ada lagi kelompok Khawarij bernama Al-Ibadiyah. Pengikutnya Abdullah bin Ibad. Banyak. Ini Khawarij, satu Khawarij. Ada berapa kelompok-kelompok. Ya. Nah, itulah keadaan kaum muslimin sekarang. Mereka berpecah belah.
Dan sebabnya apa? Karena mereka tidak berpegang teguh dengan akidah sahihah dan manhaj yang hak. Mereka ini al-Ibadiyah, al-Azhari, al-Muhakkimah, betul khawarij. Cuma masing-masing masih ada pendapat sendiri, sehingga orang masih terpecah belah. Demikian pula Mu'tazilah terpecah belah, Syiah terpecah belah, Murji'ah terpecah belah. Ya, nanti jadi mereka ini membagi, mengkategorikan, mengkelompok-kelompokkan orang ini berdasarkan tokoh pengikut, tokoh yang diikutinya. Al-Azhari kalau tadi pengikut siapa? Nafi bin Al-Azraq dan seterusnya. Dan ya, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kelompok betul. Ahlus Sunnah wal Jamaah golongan betul, karena Nabi yang mengatakan, Allah juga yang mengatakan, ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah sesungguhnya hizbnya Allah, kelompoknya Allah, golongannya Allah. Ini untuk memuliakan mereka, untuk memuliakan kelompok ini, seperti kayak Baitullah, rumah Allah, untuk memuliakan masjid, tapi disandarkan kepada siapa? Allah. Lah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mulia, sampai kelompok ini disandarkan kepada siapa? Allah Ta'ala. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah sesungguhnya kelompoknya Allah, golongannya Allah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah bersabda, la tazalu qa'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq. Akan senantiasa ada ta'ifah, sekelompok orang, tapi namakan mereka dengan kelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Dalam riwayat lain, mansurin, mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula al-firqah al-najiyah, Nabi namakan mereka al-jamaah. Jadi mereka itu kelompok, cuma tidak ada ketuanya mereka ini. Ada kaos, guru-guru, lambang-lambang, ada. Mereka kelompok di atas apa? Di atas al-haq. Betul mereka kelompok, tapi di atas al-haq, di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan kelompok di atas tokoh-tokoh agama. Beda kayak tadi itu Al-Azhari kok kelompok, namun berdasarkan apa tokoh mereka, yaitu Nafi bin Al-Azraq. Jahmiyah kelompok, namun disebut pada siapa? Jahm bin Safwan. Ahlus Sunnah betul kelompok, namun mereka kelompok di atas al-haq, kebenaran, di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kata Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, dan mengatakan min alamatis salafi annahu la yuhazzimun nas ala syakhsin, annahu la yuhazzimun nas ala syakhsin. Di antara tanda ciri salafi adalah mereka tidak mengkelompokkan manusia berdasarkan tokoh tertentu. Jadi namanya salafi ya satu. Tidak ada salafi kelompok A. Lihat di sini, salafi Citra Harmoni, misalkan bangun 20 sendiri misalnya. Nah ini kalau selain salafi Citra Harmoni, partai juga. Misalkan ya, ini Jombang juga salafi Jombang. Ada. Jelas ya, salafi satu sudah, satu kelompok. Tapi ingat, yang namanya seorang salafi, seorang ahli sunnah wal jamaah itu orang yang mereka betul-betul berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kata al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, la yahillu lirajulin an yaqula fulanun sahibu sunnati hatta ya'lama anna khisala sunnati kullaha tajtami'u fi, atau kama qala rahimahullah. Tidak halal bagi seorang pun untuk mengatakan fulan itu ahlu sunnah, fulan salafi, sampai dia mengetahui bahwasanya semua khisal sunnah, inna khisal sunnati kullah, sampai semua usul sunnah, semua akidah ahli sunnah wal jamaah itu dipegang teguh sama orang tadi. Kalau ada salah satu usul sunnah, salah satu akidah ahli sunnah yang dia lepaskan, tidak dia imani, tidak dia terima, maka dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Makanya Muhammad pernah mengatakan apa? Wa inna sunnatil lazimatil lati man tarada
minha khaslatan lam yaqbalha wa lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Di antara usul sunnah, pokok-pokok prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang wajib dipegang teguh diimani, yang barang siapa meninggalkan satu saja, satu saja. Misalkan anggap ini ada 10 usul sunnah ya. 10. Iman kepada Allah, terutama iman kepada nomor 5 itu usul sunnah. Di antaranya akidah kepada pemimpin kaum muslimin, akidah kepada para sahabat dan seterusnya. Anggap aja 10. Ini anggap nih untuk memudahkan. Yang 9 dia pegang teguh dalam masalah takdir di Ahlussunnah wal Jamaah, dalam masalah al-asma wa sifat Ahlussunnah wal Jamaah, dalam masalah sahabat Ahlussunnah wal Jamaah, dalam masalah pemimpin kaum muslimin. Nah, dia suka mencaci maki kaum muslimin. Ya, dia menganggap pemimpin dolim gak ada ditaati. Ya, pemimpin bukan wali amr, pemimpin yang yang dolim bukan wali amr misalnya. Ada satu usul sunnah yang dia selisih, yang dia tinggalkan, gak mau dia imani, maka dia kata Ahmad lam yakun min ahliha, dia bukan ahli sunnah. Jadi harus 10-10-nya diiman. Ibaratnya kalau air ini murni ya, ini berapa liter ya? Sampai seliter kayaknya. Ini anggap 300 mili, 300 mili layak minum ini ya. Kalau seandainya terciprati dengan afon air kencing masuk sini ya, mau nggak antum minum? Padahal 1 tetes ini kan 300 mili, masih banyak mana? Masih banyak yang 300 mili kan? Kenapa nggak minum? Maka satu tadi itu pengaruhnya besar ya kan? Walaupun 1 tetes enggak sampai 1 mili ya, 1 tetes. Makanya kata para ulama al-bid'atu ghallab. Bid'ah itu ghallab, mendominasi. Walaupun antum 9 ini antum usul antum pegang semua, tapi satu akidah ini antum berbuat kebid'ahan, antum mencaci maki kaum muslimin, memberontaknya misalkan wa'iyadzubillah, menganggap pemimpin yang baik bukan waliul amr misalnya, pemimpin muslim yang baik bukan waliul amr misalkan. Nah ini bid'ah yang luar biasa. Satu bid'ah ini ghallabah, mendominasi, mengalahkan yang 9, sehingga dia bukan namanya kumin ahli, bukan masalah sunnah wal jamaah. Jelas ya? Jadi seperti itu. Saya mana nih kok? Ada nih. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan janganlah kalian berpecah belah. Sudah kita lewati. Intinya persatuan yang hak, yang hakiki adalah yang di atas hablullah, di atas Islam, di atas Quran, dan di atas sunnah, di atas kebenaran. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, wa qad syara'a lahum subhanahu al-ijtima' fi ada'il ibadat fi sholati was-siyami wal haji wa talabil ilm. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk mereka umat Islam bersatu, berjamaah istilahnya dalam menunaikan sebagian ibadah seperti sholat, ya kan? Ada sholat apa? Jamaah. Untuk apa? Untuk al-ijtima', bersatu di atas ibadah kita. Hak puasa, Ramadan misalkan, al-hajj, haji, talabul ilm dan seterusnya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahutsu ala ijtima'il muslimin. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam memotivasi kaum muslimin untuk bersatu di atas kebenaran. Wa yanhahum 'anit tafarruq wal ikhtilaf. Dan Nabi alaihi salatu wasallam melarang mereka untuk berpecah belah, untuk berselisih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran ma'nahu al-haq al-ijtima' wan nahyu 'anit tafarruq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sebuah kabar, betul kabar. Cuma ada anjuran motivasi agar kita bersatu, dan ada larangan untuk bercerai-berai. Fakana yuhbiru bi hududi tafarruqi fi hadhihi al-ummah,
kama hasal umam qablaha. Nabi SAW mengabarkan dalam hadis perpecahan umat Islam bahwasanya umat-umat terdahulu terpecah menjadi dua kelompok. Umat Islam jadi tiga. Wah, ini kabar, betul ya? Kabar. Tapi kabar ini maknanya apa? Apa maknanya? Apa maknanya kira-kira? Nabi kan mengabarkan sesungguhnya orang-orang sebelum kalian terpecah belah menjadi 72 kelompok. Dan sesungguhnya umat ini terpecah belah menjadi berapa? 73. 72 di mana? Neraka. Satu di mana? Surga. Ini bukan langsung aku main voice ya. Fulan ini di neraka, antum di surga. Al-Sunnah wal Jamaah tidak memvonis seseorang dengan surga dan neraka kecuali dengan dalil. Kalau ada dalilnya kita ikut. Jelas ya, misalkan Abu Bakar di surga, Umar di surga, kita katakan iya, mereka di surga karena Nabi yang mengatakan mereka di surga. Abu Lahab di mana? Neraka. Apa dalilnya? Tanpa disediakan Nabi. Yang nggak ada dalilnya nggak boleh divonis. Kalau yang meninggal dunia orang baik, kita berharap kepada Allah dan Allah masukkan dia dalam surga, kita doakan. Tapi kalau vonis, sudah pasti surga. Tidak boleh. Haram. Antum berbicara tentang ilmu karena masalah surga neraka masalah baik. Demikian pula ada orang mati misalkan sambil minum khamr matinya. Tidak boleh mengatakan pasti neraka. Antum khawatir boleh. Anak khawatir masuk neraka. Boleh. Jelas ya. Tapi kalau mau vonis pasti neraka. Boleh. Jelas ya. Baik. Maka dalam hadis tadi Nabi mengabarkan 72 di neraka, satu di surga. Dan itu adalah al-jamaah. Hadis ini kan bentuknya kabar. Tidak ada fi'il amarnya. Tidak ada fi'il amarnya, tidak ada kata perintah. Satu mengatakan istami'u, bersatulah. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai dari jangan demikian. Tapi kabar. Nah, kabar ini maknanya apa? Apakah sudah kabar saja? Enggak, maknanya adalah Nabi ini ingin memotivasi kita bersatu dalam kebenaran. Dan Nabi ingin melarang kita dari apa? Bercerai-berai. Jangan seperti orang-orang terdahulu yang bercerai-berai. Itu makna hadis. Jelas ya? Baik. Demikian pula Nabi SAW mengatakan, "Fa'innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin min ba'di." Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang hidup sepeninggalku kelak di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin mahdiyyin setelahku. Abdu 'alaiha bin nawajib. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Ini obatnya. Nabi mengabarkan kepada kita setelah beliau alaihi salatu wasallam wafat, umat Islam terpecah belah dalam akidah, dalam ibadah dan seterusnya. Apa obatnya? Fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah dan sunnahnya para khulafa rasyidin. Itu obatnya. Kalau kita tinggalkan obat ini, maka kita akan bercerai. Jelas ya? Baik. Masih panjang nih kayaknya. Semuanya berapa? 5. Hah? 5. Bosan nanti ya. Baik. Tanya sedikit aja ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqa, wa iftaraqatin nasara ala 72 firqa, wa sataftariqu hadhihi ummatu ala 73 firqatan, kulluha fin nar illa wahidah." Qulna ma ya Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, sesungguhnya Yahudi itu terpecah belah menjadi 71 kelompok, sedangkan Nasara 72 kelompok, dan umat Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 kelompok, semua yang di neraka kecuali satu. Sahabat tanya, siapa yang satu itu? Rasulullah, ya kan? Abi mengatakan, man kana ala mithli ma ana alaihi yawma washabi, yaitu orang-orang yang berada di atas ajaranku hari ini dan para sahabat radhiyallahu
anhu. Maka sebuah perkara yang pada zaman Nabi tidak dianggap bagian agama sampai kapanpun bukan termasuk bagian agama. Teringat ucapan Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau mengatakan, "Man ittaba'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Li'anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum." Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, barang siapa yang berbuat bid'ah dalam Islam ini, yaraha hasanah, dia menganggap bid'ah tersebut itu bid'ah hasanah, ya, misalkan zikir berjamaah, iya bid'ah, tapi bid'ah apa? Hasanah. Jadi dia ingin mengelabui kaum muslimin dengan nama-nama seperti itu. Padahal semua bid'ah kata Nabi alaihi salatu wassalam sesat. Wa kullu bid'atin, namanya kul, semua bid'ah, semua ada pun itu ada, semua bid'ah sesat. Ya ada dalam agama itu bid'ah hasan. Oleh karena itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan kullu bid'atin dhalalatin wa in ra'ahan nasu hasanatan. Semua bid'ah sesat meskipun manusia menganggapnya hasanah, baik. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, barang siapa yang berbuat bid'ah dalam Islam, dia menganggap bid'ahnya hasanah, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah Allah. Ternyata masih ada yang disampaikan di sini Nabi, di sini Nah, dia itu sih muncul pertama kali. Aneh. Istilahnya pencipta ibadah tersebut, istilahnya mungkin bagi mereka. Inovasi. Jadi ini padahal harus anjing misalnya. Bagi yang dibuat. Maka barang siapa yang berbuat bid'ah adalah Islam, kata Imam Malik rahimahullah, dia menganggapnya bid'ah hasanah, sungguh dia telah menuduh Muhammad SAW mengkhianati risalah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama sempurna. Agama Islam sempurna. Enggak butuh penambahan, enggak butuh apa? Pengurangan. Tugas kita ittabi'u wa la tabtadi'u. Tugas kita, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u, ikutilah, wa la tabtadi'u, jangan berbuat bid'ah, faqad kufitu, karena kalian telah dicukupi. Cukup agama Islam. Zikir, kurang apa kita? Ya kan, betul enggak? Mulai bangun tidur, ya apa dengan bangun tidur? Alhamdulillah, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa la nusyur. Sampai mau tidur lagi penuh dengan zikir, betul enggak? Mulai bangun tidur, membuka mata, sampai memejamkan mata lagi penuh dengan apa? Zikir. Kira-kira kita bisa nggak, mampu nggak untuk menunaikan semua zikir itu? Bisa. Namun ngapain kok sampai apa? Nambah-nambah. Yang ada dalilnya belum tentu bisa kita apa? Laksanakan. Kok nambah-nambah 1000 kali? Waduh, kesel. Perintahnya sholawat yang ada dalilnya ditinggalkan, yang tidak ada dalilnya diamalkan. Apapun masuk sudah, ikuti yang ada. Ittabi'u wa tattabi'u faqad kufitu. Ikutilah apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Wa la tattabi'u, jangan berbuat bid'ah, faqad kufitu, karena kalian telah dicukupi. Islam ini sempurna. Sampai masalah kecil, Pak, kecil, yaitu buang hajat, diajarkan oleh Islam. Ya, ada orang-orang musyrik itu datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim hadisnya. Dalam Sahih Muslim. Orang-orang musyrikin tadi berkata kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan, laqad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-qira'ah. Sungguh Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kalian kulla syai', segala sesuatu, hatta al-qira'ah, sampai ada buang hajat Nabi ajarkan. Maka Salman Al-Farisi mengatakan apa? Ajar. Ini betul. Semua pada kepada Nabi
alaihi wasallam. Komplit sudah. Apa yang menyebabkan kita masuk surga sangat dijelaskan. Dan apa yang menyebabkan kita jauh dari neraka sudah apa? Jelaskan. Jelas ya? Baik, maka kata Allah rahimahullah, "Fama lam yakun yawma idzin dinan, fala yakun yawma dinan." Apa-apa yang pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam bukan termasuk ajaran agama, maka pada hari kita ini dan sampai kapanpun bukan termasuk ajaran agama Islam. Misalkan Maulid Nabi, merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi, al-ihtifal bil Maulid Nabawi, merayakan Maulid Nabi bukan termasuk ajaran agama. Gak ada para sahabat radhiyallahu anhu Nabi alaihi wasallam kumpul di masjid merayakan Maulid Nabi. Maka sampai kapanpun merayakan Maulid Nabi alaihi wasallam bukan termasuk ajaran agama, justru bid'ah yang sesat. Jelas ya? Baik. Ini kita lanjutkan lagi. Waqad waqa'a ma akhbari sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqat al-ummatu fi awakhir 'asr sahabah radhiyallahu anhu, walakin hadha at-tafarruq lam yu'athir kabiran fi kiyan al-ummah ila ta'assul kullu fadlat allati athna 'alaiha sallallahu biqawli khairukum qarni thumma alladhina. Maka kabar Nabi SAW ini benar-benar terjadi. Dan di akhir era para sahabat radhiyallahu sudah terpecah belah umat. Namun perpecahan umat ini tidak berdampak kepada para sahabat karena mereka punya ilmu. Tips untuk menghindari perpecahan, ya, syubhat adalah dengan apa? Ilmu. Sehingga perpecahan itu tidak berdampak kepada siapa? Para sahabat. Padahal muncul di antaranya kelompok Qadaiyah yang dikafirkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kelompoknya Ma'bad al-Juhani yang ada di Basrah itu, yang mengatakan innal amra uluf, sesungguhnya perkara kejadian itu uluf, ya, terjadi secara tiba-tiba. Allah nggak tahu, Allah nggak menakdirkannya. Mengingkari ilmu Allah, mengingkari tentang takdir seterusnya, panjang bahasanya. Itu sudah ada dalam takdir, namun tidak berdampak kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, nggak berdampak kepada para sahabat dan juga tabi'in dan seterusnya, para atba'ut tabi'in, 3 generasi emas yang Nabi puji, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kemudian orang yang setelah mereka, kemudian orang yang setelah mereka, tabi'in dan atba'ut tabi'in dan seterusnya. Wa qala perawi hadis ini mengatakan la adri dzakara ba'da qarnain aw thalatha. Aku enggak tahu apakah Nabi menyebutkan setelah generasi beliau 2 generasi atau 3 generasi. Wa dzalika li wafratil ulama min al-muhaddithin wal mufassirin wal fuqaha bima fihim ulama tabi'in wa atba'ut tabi'in wa a'immatul arba'ah wa talamidihim. Kata Asy-Syaikh, wa dzalika li wafratil ulama min al-muhadditsin wal mufassirin wal fuqaha bima fihim ulama'ut tabi'in. Kata Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizallah, kenapa kok perselisihan, perpecahan di akhir-akhir zaman para sahabat itu enggak berdampak banyak kepada para sahabat radhiyallahu anhu? Kenapa? Karena banyak para ulama dari kalangan muhadditsin, ahli hadis, dari kalangan ahli tafsir, dari kalangan al-fuqaha, ahli fiqh, bima fihim ulama'ut tabi'in, ada ulama-ulama dari tabi'in, ulama-ulama dari atba'ut tabi'in, ada 4 imam madhab, ada murid-murid mereka, wal quwwati daulatul Islam fi tilkal qurun, dan kuatnya negara Islam pada generasi-generasi tersebut. Fakanatil firqatul mukhalifatul tajidul jaza'ar radi'atul hujjati wal quwwah. Oleh karena itu kelompok yang menyimpang pada era mereka mendapatkan balasan yang luar biasa yang mencegah mereka dari penyimpangan mereka dengan hujjah, kata Syekh, dengan kekuatan, dengan hujjah. Jadi para ulama-ulama tadi, al-muhadditsun, al-mufassirun, al-fuqaha, ulama tabi'in dan seterusnya, al-a'immah, a'immatus sunnah,
Mereka semua membantah kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya, seperti misalkan kelompok Jahmiyah mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Kelompok Jahmiyah mengatakan Al-Quran makhluk. Maka dibantah oleh para ulama. Datangnya Imam Ahmad rahimahullah. Ketika dibantah ketahuan syubhat mereka ini. Cari syubhat yang lainnya yang lebih halus, yang mengandung hak dan mengandung batil. Mereka ingin mencampur adukkan antara yang hak dan apa yang batil, sehingga mereka mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Bacaan Al-Qur'anku itu makhluk. Maka Imam Ahmad rahimahullah ketika mendengar ucapan mereka ini, beliau mengatakan man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fa huwa jahmi. Barang siapa yang mengatakan bacaan Al-Quran itu makhluk, maka dia ikut Jahmiyah. Wa man qala lafzi bil Quran ghairu makhluk fa huwa mubtadi'. Barang siapa yang mengatakan bacaan Al-Quran itu bukan makhluk, maka dia kok ada ini kok salah kan? Ya kan? Dia enggak ada. Kata Imam Ahmad yang mengatakan bacaan Al-Quran itu makhluk, dia Jahmiyah. Ini menyimpang ini ahli bid'ah. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk, ahli bid'ah. Kok salah kan? Jadi ini. Al-Quran kalamullah bukan maksud. Jadi ucapan tersebut itu diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah untuk menutup pintu-pintu kesesatan. Sudah katakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Tidak usah terus baca Al-Quran itu. Karena namanya bacaan itu memiliki dua makna. Kata-kata lafzi bahasa Arabnya lafdun lam fa do lafz itu dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Makna yang pertama, ya bacaan Al-Quran itu makna yang pertama adalah ayat-ayat yang dibaca. Yaitu Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Itu ayat-ayat yang dibaca. Jika yang dimaksud bacaan Al-Quranku adalah ayat-ayat yang dibaca Ar-Rahmanir-Rahim, misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini makhluk atau bukan makhluk? Bukan makhluk. Jelas ya? Namun makna yang kedua dari kata-kata lafzi bacaan Al-Quranku adalah suara qari. Suara anak, misalkan anak membaca Quran, suara anak, kemudian gerak-gerik tubuh anak, ya kan? Tingginya suara anak, misalkan. Kalau yang dimaksud dengan bacaan Al-Quran adalah suara qari yang membaca, maka itu makhluk atau bukan makhluk? Makhluk, iya. Suara kita kan makhluk, ya kan? Ya, ya. Nah, makanya kata-kata bacaan Al-Quran itu memiliki dua makna. Masih umum, harus diperinci. Maksud antum itu apa? Apakah ayat-ayat Al-Qurannya ataukah suara antum? Kalau yang antum maksud suara antum, ya itu makhluk. Antum, sifat antum, suara antum makhluk semua. Tapi kalau yang antum maksud ayat-ayatnya Ar-Rahmanir-Rahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qul a'udzu birabbil falaq, ayat-ayatnya maka itu bukan makhluk, itu kalamullah. Nah, ini Ahmad pinter. Nah, ini Jahmiyah ini bisa laptop. Nah, ketika mereka mengatakan Quran makhluk, dibantah para ulama, cari yang awalnya orang yang nggak sadar gitu. Nah, itu liciknya gitu. Ketika mereka membuat syubhat, dibantah para ulama, mereka cari syubhat yang lainnya tipis seperti tadi. Makanya Ahmad menutup pintu itu. Barang siapa yang mengatakan Quran makhluk, maka dia Jahmiyah. Barang siapa yang mengatakan bacaan Al-Quran itu makhluk, maka dia Jahmiyah. Dan barang siapa yang mengatakan bacaan Al-Quran itu bukan makhluk, maka dia ditutup semuanya. Sudah, katakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Gak usah berturut, bisa seperti itu. Nah, itu tugasnya para ahli ulama. Itu tugasnya siapa para ahli ulama. Maka alangkah besarnya jasa mereka. Karena agama ini, agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menjaga agama ini ada dua cara. Yang pertama dengan mengajarkan ilmu, menyebarkan agama.
Ini termasuk cara untuk menjaga agama. Karena ilmu itu kayak warisan, jelas ya, terus terwaris sampai ke generasi seterusnya. Maka di antara cara menjaga agama, ajarkan ilmu yang baru. Jelas ya. Dan yang kedua, di antara cara menjaga agama Islam yang mulia ini adalah menyingkap syubhat orang-orang yang menyimpang, membantah orang-orang yang menyimpang, membantah orang-orang yang tadi itu seperti kayak isu putih bersih ingin ngasih titik dia, ingin nyoret-nyoret. Nah ini harus kita bantah. Jangan sampai isu yang putih bersihnya terkotori dengan syubhat-syubhat mereka. Maka mereka membantah dengan hujjah mereka. Oleh karena itu, orang yang membantah, orang yang menyimpang itu mujahid, orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan ar-raddu 'alal mukhalif, ar-raddu 'alal mukhalifi mujahid. Orang yang membantah, orang yang menyimpang, maka dia mujahid. Jelas ya? Maka Ibnu Qayyim rahimahullah taala ini yang bawakan kitabnya. Ya ini alhamdulillah berikan kenikmatan kepada anak untuk tulis kitab ini. Kitab ini anak tulis tahun berapa? Tahun 1444. Tanggal 12 mestinya tanggal 12 Jumada al-Akhirah tahun 1444 Hijriah. Ini anak tulis judul kitabnya Taisirul Hakimil Wadud fi Ikhtisar Ahkamir Hudud. Intinya adab-adab dalam membantah orang yang menyimpang. Di antara daftar isinya anak sebutkan di sini ada pentingnya atau urgensi membantah orang yang menyimpang dan keutamaannya. Kemudian yang kedua hadafuhu, tujuan membantah orang yang menyimpang. Ada hukumnya apa? Anwa'uhu, jenis-jenisnya apa? Syurutuhu, syarat-syarat dalam membantah orang yang menyimpang. Dan yang terakhir ba'du syubhat fi al-mukhalif, beberapa syubhat dalam masalah membantah orang yang menyimpang. Kita langsung ke hadafnya aja ya, atau fadluhu aja, fadluhu, keutamaannya. Nah, bacakan sedikit atau di hadafnya aja. Di sini disebutkan ar-raddu 'alal mukhalif muhimmun lil ghayah wa huwa aslun li usul Islam li'anna lahu hadafan muhimman jiddan wa huwa hifdzud din wa irasatuhu wa himayatuhu lidha yajibu i'tina'u bihi. Membantah orang yang menyimpang itu sangat penting sekali, karena membantah orang yang menyimpang itu termasuk pokok atau prinsip Islam. Karena membantah orang yang menyimpang itu tujuannya sangat penting sekali. Apa tujuannya? Menjaga agama, menjaga agama tadi. Oleh karena itu wajib kita perhatian dalam membantah orang yang menyimpang, tentunya dengan syarat-syaratnya. Di antaranya di sini anak sebutkan, anak bawakan dari ucapan Syekhul Islam Taimiyah. Ya. Beliau mengatakan falaula man yuqimuhu Allah li daf'i dhararil mukhalifin al-mubtadi'in la fasada din. Kata Syekhul Islam Arafan, ini beliau anak. Kata Syekhul Islam rahimahullah, ittabhiru sabilillahi wa dinihi wa minhaji wa syir'atihi wa daf'u bani haula wa udwanihim ala dhalika wajibun ala al-kifayah ittifaqil muslimin walaula man yuqimuhu Allah li daf'i dhar haula la fasada ad-din wa kana fasadun a'dham min fasadi istila'il 'adwi min ahli al-harb. Kata Syekhul Islam rahimahullah, menyucikan jalannya Allah, menyucikan, membersihkan, memurnikan agamanya Allah, dan menolak syubhat-syubhat ahli bid'ah tersebut, permusuhan ahli bid'ah tersebut, itu wajibun 'alal kifayah, fardhu kifayah. Kalau sudah ada orang yang membantah, sudah cukup. Tapi kalau yang lain yang mau membantah, silahkan, sunnah. Jelas ya?
Fardu kifayah bittifaqil muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Jadi harus ada yang membantah. Kalau ada yang menyimpang, harus ada yang membantah. Kalau sudah ada yang membantah, sudah gugur kewajiban. Tapi kalau ada ulama lain mau membantah juga, mau melengkapi bantahannya, nggak ada masalah, sunnah. Maka dia mendapatkan pahala. Namun kalau yang mampu ini diam semua, nggak membantah, dosa semuanya. Nah itu fardu kifayah. Paham ya fardu kifayah kan? Nah kata Syekh Utsaimin, walau man yutimuhullah lidaf'i dhurri haula'i la fasadat din. Dan kalaulah bukan karena Allah menyiapkan orang-orang yang membantah orang yang menyimpang, untuk membantah orang yang menyimpang, maka agama ini akan rusak. Nah, kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala menyiapkan para ulama yang membantah orang-orang yang menyimpang, maka agama ini rusak. Kalau seandainya Allah nggak menyiapkan, nggak menciptakan para ulama yang membantah orang yang menyimpang tadi, agama ini rusak. Aneh-aneh. Yang tahu muncul bid'ah, yang telepon Allah lah nanti macam-macam. Aneh-aneh sudah, ya kan? Aneh-aneh sudah. Itu kalau setiap hari itu aneh-aneh. Kalau tidak ada yang membantah, rusak agama ini. Masing-masing buat ibadah-ibadah baru, aneh-aneh sudah. Maka jasanya para ulama yang membantah yang menyimpang luar biasa. Makanya kata Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitab Muqaddim Arad al-Jahmiyah, alangkah besarnya jasa mereka. Fama ahsana atharahum 'alan nas wa ma aqbaha athar wa aqbaha atharun nas alaihi. Kama rahimahullah. Alangkah besarnya jasa para ulama tersebut kepada para manusia. Namun alangkah jeleknya balasan manusia kepada mereka. Mereka sudah berusaha memurnikan agama karena kasih sayang kepada kaum muslimin. Namun apa? Dicaci maki, dibully, kecuali bantah-bantah. Kalau yang lain lah, ya. Dibilang nanti salafi, wahabi, misalkan keras, tukang mengkafirkan orang, tukang membid'ahkan orang, dicaci maki oleh itu. Padahal ketika mereka membantah, itu bentuk kasih sayang mereka kepada yang menyimpang dan juga kepada kaum muslimin agar jangan sampai ikut mereka. Jelas ya? Yang menyimpang misalkan, ketika mereka mendakwakan penyimpangan mereka, kesesatan mereka, kalau ada orang yang ngikuti dakwanya, dosa nggak dia? Dosa dia. Anggap yang ikut 1 juta, tapi dia menanggung dosa 1 juta orang. Dia menanggung dosanya sendiri plus tanggung dosa 1 juta orang. Dibantah sama ulama. Ada ulama fulan membantah. Obat jadi 500.000 yang obat. Tinggal 500.000 yang ikuti dan tersebut. Kira-kira dosanya berkurang apa enggak? Berkurang. Itu bentuk kasih sayangnya ulama tersebut kepada orang yang menyimpang tadi. Tapi balasan manusia apa? Jelek. Dibikin gak ada kerja lain, misalnya bantah kok misalkan oleh itu. Nggak boleh seperti itu. Ala kulli hal, kata Syekh Shalih Fauzan, fa kanatil firqatul mukhalifatu tajidul jazaa rabi'a bil hujjati wal quwwah. Maka pada generasi-generasi emas itu, jika ada yang muncul, orang yang menyimpang yang muncul, langsung dibantah dengan apa? Hujjah dan kekuatan, sehingga hal tersebut menjadi rabi', hal yang menghalangi ya firqah tersebut, kelompok tersebut untuk menyebarkan syubhat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan mungkin? Benar. Bedanya membantah dengan menafsir apa? Terus yang kedua, apabila ada ustadz yang misalnya tadi yang usul sunnah prinsip agamanya tidak dilaksanakan, apakah patut untuk diikuti ilmunya? Bedanya membantah dengan mentahdzir. Mentahdzir itu asal katanya dari haddara yuhadziru tahdzira, memperingatkan. Kalau bahasa mungkin memperingatkan. Kalau bahasa kelistrikan itu biasanya warning,
Ya ada warna kuning itu, tahu warna kuning ya, segitiga katanya, warning atau peringatan, awas listrik tegangan tinggi. Nah itu tahdzir, memperingatkan. Ya. Jadi membantah orang yang menyimpang itu termasuk dalam apa? Tahdzir. Ketika ada seorang dai, seorang ulama, ya, membantah orang yang menyimpang, dai yang menyimpang, maka ulama ini dalam membantah di antara tujuannya juga mentahdzir kaum muslimin, memperingatkan kaum muslimin dari oknum dai yang menyimpang. Hati-hati. Ini nyambung loh hari ini. Nah seperti itu. Contoh yang sekarang ini yang lagi viral, dai filsafat. Gak tahu? Belum ya? Alhamdulillah, jangan tahu. Aneh sudah, alhamdulillah. Seorang dai filsafat memang. Yang disebut nama ini. Seorang dai filsafat, ngawur alhamdulillah. Ya. Di antara penyimpangannya dia membolehkan tawassul dengan orang yang telah mati. Pakai dalil lagi dia. Kemudian di antara penyimpangannya dia mengatakan takwil itu mazhab salaf, bukan bid'ah. Di antara penyimpangannya dia membatalkan sunnah tarkiyah, mengatakan enggak semua yang Nabi tinggalkan itu haram. Jadi jangan kalian itu sebenarnya kurang lebih Nabi enggak pernah mengucapkan selamat kepada orang kafir misalnya. Nah dia ya itu enggak bermakna haram, haji. Ya. Terus juga mengkritik ya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Taimiyah dikritik. Ini ibaratnya kayak kambing nanggung gunung. Ya kan? Kayak kambing nanti apa? Gunung. Ya Rafi al-Jad al-an. Ashfid ala ras, ashfid ala rasik, wala ashfid ala jabal. Wahai orang yang menanduk gunung yang tinggi, kasihanilah kepalamu. Jangan mengasihani gunungnya. Kepalamu yang hancur nanti. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ini bukan ulama kaleng-kaleng. Digelari Syekhul Islam yang menggelari beliau puluhan ulama. Paham ya? Di antaranya Imam Ad-Dhahabi rahimahullah. Jelas ya? Kemudian ada orang yang tidak dikenal para ulama mengatakan Syekhul Islam Taimiyah bukan Syekhul Islam. Akhirnya. Nah, ketika ada para ustaz-ustaz misalkan yang membantah si oknum dari filsafat yang awalnya, ustaz tadi ini mentahdzir kaum muslimin agar berhati-hati dari orang ini. Jelas ya? Seperti itu. Kemudian tadi kalau ada seorang dai yang menyimpang dari usul sunnah, misalkan dalam masalah sahabat, dalam masalah asma wa sifat, dalam masalah takdir qadar, dalam masalah pemimpin kaum muslimin, maka tinggalkan orang-orang yang seperti ini. Alhamdulillah yang masih berada di atas akidah sahih, di atas manhajnya, alhamdulillah masih banyak sudah. Ya seperti misalkan Ustaz Abdul Hakim, Abda, Hafidahullah, dan masih banyak lagi. Alhamdulillah. Dan juga para masyayikh Ahlussunnah yang terpercaya masih banyak. Jadi kalau sudah ada bau seperti ini, aku bisa memfilter sendiri. Oh ini tidak benar ya sudah. Ini sudah menyelisih akidah salaf. Walaupun dia mengajarkan akidah salaf, karena ada seorang dai itu mengajarkan kitabnya Imam Ahmad, mengajarkan usul sunnah, ada. Ngajarnya itu bukan ngajarnya usul sunnah Imam Ahmad. Namun prakteknya dia mencaci nanti bebek kaum muslimin. Ini sangat jauh dari akidahnya Imam Ahmad rahimahullah. Ini berbeda walaupun ngajarnya apa? Kitabnya Imam Ahmad. Jelas ya? Maka hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Jadi intinya timbang semua ucapan manusia, ucapan ustaz, perbuatan ustaz, termasuk perbuatan anak, termasuk ucapan anak yang anak ceramahkan sekarang, antum timbang dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Kalau dia sudah menyelisih dari usul sunnah, sudah tinggalkan. Jelas ya? Agar bid'ah itu apa? Selamat. Baik, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Itu bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.